Keren kan guys? Jadi, mari kita mulai videonya. Halo para trader, semoga kalian semua dalam keadaan sangat baik guys. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara melakukan trading di pasar seperti ini. Saya akan tunjukkan kepada kalian jenis pasar seperti apa yang akan saya jelaskan seperti ini. Misalnya di dalam tren turun, bagaimana kalian bisa melakukan entry yang bagus, bagaimana cara memahami pasar, dan kalian juga bisa melihatnya di samping. Hari ini saya mengadakan sesi publik gratis, 2 sesi berturut-turut, dan keduanya adalah sesi singkat, serta kedua-duanya adalah trading item. Oke, keduanya adalah trading item. Dan jika kalian ingin mengikuti sesi publik seperti ini, kalian cukup melihat link di kotak deskripsi, dari sana kalian bisa mengetuk dan bergabung di sesi publik saya. Cukup ketuk link di kotak deskripsi, lalu kalian akan bergabung di sesi live saya yang terbuka untuk publik, dan dari sana kalian bisa mendapatkan sinyal dari saya. Oke, sekarang saya akan jelaskan kepada kalian bagaimana cara melakukan trading di dalam pasar seperti ini. Pertama-tama, kalian harus melihat bahwa di mana pasar sebelumnya terus turun, di sana harus ada setidaknya 2 atau 3 candle, atau minimal 2 candle. Ini yang kita sebut sebagai candle tunggal, atau bisa juga disebut candle sendirian. Kalian pasti bisa melihatnya di sini. Ini disebut candle tunggal. Sekarang ini juga sudah menjadi satu level resistance kita. Misalnya, jika saya tunjukkan kepada kalian, sebelumnya ada wick yang terbentuk di pasar, lalu turun ke bawah, tapi secara keseluruhan masih berada di dalam level kita ini, jadi kita tahu bahwa pasar tidak akan berhenti di dalam level kita ini. Oke, di sini adalah level candle tunggal. Jadi sekarang, sebentar, saya akan menyesuaikannya sedikit dulu, baiklah. Jadi saya sudah menempatkan trade saya di dalam zona ini. Kalian juga pasti bisa melihatnya. Sekarang, di sini saya sudah menjelaskan konsep dari trade yang saya tempatkan. Ini adalah satu candle tunggal atau candle yang berdiri sendiri. Itu yang saya bicarakan. Saya telah menandai high-nya, lalu menandai low-nya. Sekarang, dengan cara ini saya telah menggambarnya, sehingga di level ini kita bisa membuat sebuah zona. Seperti yang bisa kalian lihat. Di sini, ini berfungsi seperti sebuah zona. Pasar harus tetap berada di bawah zona ini. Seperti di dalamnya pasar akan tertahan karena di sini para penjual sangat aktif. Dan secara keseluruhan tren kita adalah tren turun. Tren turun yang jelas, kalian pasti bisa melihatnya. Oke guys, jika kalian ingin memahami bagaimana cara menempatkan perdagangan dengan benar, di setiap tren saya sudah menjelaskannya kepada kalian di dalam konsultasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tren turun, bahwa perdagangan pertama kita adalah perdagangan item. Kalian juga bisa melihat di mana penutupan pasar terjadi. Ini yang paling penting. Penutupan pasar terjadi di bawah zona ini. Baiklah, saya akan jelaskan dengan benar, kalian bisa melihatnya. Oke. Jadi, inilah konsep satu lonely candle kita. Sekarang, dengan cara yang sama, jika kita melihat di set lain, mari kita tunggu dan periksa di set ini sekali lagi. Tren turun sudah jelas. Oke, lonely candle juga terlihat jelas. Mari kita tandai dulu. Pertama-tama kita ambil rectangle, kita ubah warnanya menjadi hijau, dan lakukan dengan benar. Maaf, maksud saya benar-benar lakukan dengan tepat. Jangan sampai ada satu poin pun yang terlewat. Karena itu bisa jadi masalah untuk kalian. Baik, jelas. Jadi di sini saya sudah menandai kedua candle dengan lonely candle. Dua candle ini mencoba menahan tren turun yang cukup tajam, tapi secara keseluruhan tetap tren turun. Dari sini tren turun sudah jelas, itulah sebabnya tren kita melakukan breakout dan pasar turun ke bawah. Oke. Jadi sekarang apa yang kita lihat di sini adalah pasar membentuk wick di sini, lalu langsung turun ke bawah. Jadi sekarang kita akan menunggu di sini. Bagaimana cara menunggunya tergantung pada candle ini, candle yang sedang terbentuk sekarang. Mari kita lihat apakah candle ini berhenti di dalam zona ini atau tidak. Jika candle ini berhenti di dalam atau di sekitar zona ini, maka kita akan mengambil posisi jual dari sini. Oke, jelas? Candle ini hanya perlu menyentuh zona ini atau mendekati zona ini. Dan jika tidak, kita akan menunggu sampai pasar masuk ke dalam zona ini. Oke, kita akan trading dengan sangat sabar. Bukan berarti saya akan menyuruh kalian untuk buru-buru masuk trading. Saya sama sekali tidak akan melakukan itu. Saya akan menjelaskan 11 poin dan kalian akan trading dengan santai sehingga kalian bisa memahami pasar dengan benar. Menurut saya, candle ini seharusnya menjadi hijau, naik ke atas untuk mengisi pole,
lalu turun lagi ke bawah. Jadi, mari kita lihat bagaimana pasar bereaksi. Baiklah. Jadi menurut saya di sini seharusnya masih ada satu candle hijau lagi. Sampai pasar masuk ke zona ini, kita tidak akan melakukan trading di sini. Kalian juga bisa melihat di sini, sebelumnya juga terjadi hal yang sama. Pasar masuk ke dalam zona ini, lalu terjadi downtrend. Jadi, jika pasar masuk ke zona ini sekarang, jadi kita akan melakukan trade seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, harus berada di dalam zona atau setidaknya di sekitar zona. Misalnya, jika candle menutup di sini, kita akan langsung pasang trade turun dari sini, simple saja. Jadi, kita tunggu dulu hasilnya. Jadi, di sini kita punya level support, dan jika pasar tetap berada di dekatnya, maka tidak masalah. Oke. Satu trade kita sudah terpasang di entry yang salah. Jangan khawatir, itu bukan masalah. Tapi kalaupun satu trade rugi karena entry yang salah, itu bukan hal besar karena secara keseluruhan kita sudah pasang sebagian besar trade di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau market berada di dalam zona, baru kita pasang trade. Sekali lagi, cek juga history trend. Oke, sekarang di dalam zona ini, market seharusnya turun sampai mana? Kalau kamu perhatikan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan satu konsep namanya FFLCK, yaitu Fulfill the Last Candle. Kamu bisa lihat di sini, ini adalah satu candle merah yang sudah dipenuhi oleh 3 candle hijau, 1, 2, 3, yang membawa market naik sampai ke high-nya, lalu setelah itu candle merah tadi terpenuhi. Jadi, konsep ini juga sudah jelas di sini. Kamu bisa cek sendiri bagaimana market turun dengan sangat baik. Kamu juga bisa lihat sendiri betapa bagusnya market turun. Dengan mengikuti hal-hal seperti ini atau konsep-konsep seperti ini, saya memberikan sesi publik gratis. Kamu juga bisa lihat di samping, semua trade-nya bisa kamu cek. Itu adalah item trade. Kalau kamu mau join, caranya gampang, cukup klik link Telegram yang ada di deskripsi di bawah. Setelah klik, kamu akan menemukan sinyal VIP gratis saya atau sesi publik. Tinggal klik dan join saja. Setelah itu, kamu bisa ikut sesi publik saya dan mulai memahami market dengan benar. Dan pahami juga hal-hal yang saya jelaskan karena saya membagikan banyak penjelasan penting. Kalau kamu punya keraguan tentang market atau konsep ini, kamu juga bisa bertanya langsung ke saya di sana untuk memperjelasnya. Oke, jadi di sini market sudah membentuk candle terang. Sekarang kita cek set kedua. Di sini sedang terjadi downtrend. Ini adalah candle pinjaman, tapi candle ini tidak masuk dalam kategori candle pinjaman karena sumbu wick di sini sangat panjang. Lihat, sumbunya sangat panjang. Candle lonely itu seperti apa? Biasanya seperti tipe doji. Jadi, mari kita cek yang kedua. Jadi di sini ada 2 candle dalam tren naik. Oke. Kita sudah ambil rectangle ini dan sekarang kita akan tempatkan dari sini sampai sini. Baiklah, pahami juga bagaimana cara menempatkannya. Pertama, badan candle kita harus menyentuhnya. Satu di badan atau di sumbu? Oke. Sumbu atau bayangan, apapun sebutannya. Yang kedua, harus di badan, di body, dan sumbu. Oke. Jadi, pasar harus tetap berada di atas level ini, baru kita bisa mengeksekusi trading kita dari sini. Oke. Baiklah. Jadi, Anda bisa mengambil posisi di candle berikutnya. Oke. Jadi, kita sudah mendapatkan profit yang lumayan, kita akan meminimalkan profit kita, seperti kita akan mengamankan profit kita. Jika trading ini berjalan ke arah yang salah pun, kita bisa keluar dari sini. Baiklah, jadi saya sudah menempatkan satu posisi di sini, cukup satu posisi saja, tidak masalah. Jika ini bergerak ke arah yang salah pun, tidak apa-apa karena secara keseluruhan pasar masih di atas level ini, dan ada kemungkinan level resistance, tapi resistance ini lemah. Jadi, mari kita lihat bagaimana hasilnya dan bagaimana reaksi pasar.
Baiklah, jadi kita mendapatkan satu candle hijau dan trading yang kita lakukan sudah berhasil. Dan kemudian pasar setelah masuk ke level ini langsung mengalami pullback. Kenapa kita melihat pullback ini? Karena seperti yang baru saja saya jelaskan, di dalam lonely candles, buyer dan trader biasanya lebih kuat. Nah, di mana candle ini terbentuk? Ini terbentuk di zona seller, sedang dalam uptrend, dan di sini terbentuk dua candle seller. Artinya candle ini berada di zona seller. Anda juga bisa melihat bahwa di sini seller sangat aktif. Tapi apa yang terjadi di sini? Di sini pasar membentuk candle hijau dan melakukan breakout.